Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran Matematika Peminatan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi persamaan eksponensial dengan bentuknya adalah A pangkat fx ditambahkan dengan A pangkat gx sama dengan c. Ini adalah bentuk umumnya. Langsung saja kita ke contoh soal. Di sini tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan 3 pangkat 2x dikurangi 4 dikalikan 3 pangkat x ditambah dengan 3 sama dengan 0. Untuk menyelesaikan bagaimana? Di sini langsung saja kita tuliskan persamaannya. Untuk persamaannya adalah 3 pangkat 2x dikurangi dengan 4 dikalikan dengan 3 pangkat x ditambah dengan 3 sama dengan 0. Di sini untuk 3 pangkat 2x bisa kita uraikan dulu menjadi 3 pangkat x dipangkatkan lagi dengan 2 dikurangi dengan 4 dikalikan 3 pangkat x ditambah dengan 3 sama dengan 0. Oke, untuk menyelesaikannya di sini kita lihat bentuk eksponen. Di sini bentuk eksponennya adalah 3 pangkat x ya. Maka dari itu kita misalkan 3 pangkat x itu sama dengan p. Ya, maka persamaannya menjadi 3 pangkat x itu adalah p, maka untuk yang 3 pangkat x semuanya kita ganti dengan p menjadi p. Karena ini pangkat 2 jadinya p kuadrat dikurangi 4 dikalikan dengan 3 pangkat x adalah p ya, berarti 4 kali p ditambah dengan 3 sama dengan 0. Maka di sini bisa kita kalikan dulu 4 kali p menjadi p kuadrat dikurangi 4p ditambah dengan 3 sama dengan 0. Karena ini persamaan kuadrat, maka kita selesaikan dulu dengan difaktorkan. Jadi di sini hasil pemfaktorannya adalah p kuadrat dikurangi 4p ditambah dengan 3 sama dengan 0. 3 ini adalah hasil perkalian. Kalau negatif 4 ini adalah hasil penjumlahan. Jadi kita cari bilangan yang kalau dikalikan itu hasilnya adalah 3, tapi kalau dijumlahkan itu hasilnya adalah negatif 4. Maka kita peroleh bahwa 3 itu adalah hasil perkalian antara 3 kali 1. 3 dikalikan 1 itu adalah positif 3, benar ya. Tapi 3 ditambah 1 itu adalah positif 4. Berarti di sini harus kita ubah tandanya. Kalau ini kita ubah tandanya menjadi negatif. Negatif 3 kali negatif 1 itu adalah positif 3. Negatif 3 tambah negatif 1 adalah negatif 4. Maka di sini P dikurangi 3, P dikurangi 1. Seperti itu ya. Maka kita cari akarnya. Di sini yang pertama adalah P dikurangi 3 sama dengan 0, maka nilai P itu sama dengan 3. Atau P dikurangi 1 sama dengan 0, maka P sama dengan 1. Ibu yakin kalau pemfaktoran seperti ini kalian pasti sudah bisa, karena ini sudah dipelajari di SD maupun SMP ya. Oke, di sini hanya diulangi saja. Oke. Kemudian kita sudah dapatkan P itu sama dengan 3 atau P sama dengan 1. Oke, kita kembalikan karena tadi kita misalkan 3 pangkat x itu sama dengan P, maka kita kembalikan di sini untuk P sama dengan 3, maka kita peroleh 3 pangkat x sama dengan 3. Di sini 3 itu adalah 3 pangkat 1 ya. Ya sama di sini basisnya, maka nilai x-nya sama dengan 1. Ini ketiga ya, kita coret seperti ini. Untuk P sama dengan 1, maka kita dapatkan
3 pangkat X sama dengan 1. Oke, kita samakan basisnya, di sini kan 3, maka di sini 3X, 1 itu adalah 3 pangkat 0. Berarti di sini nilai X itu sama dengan 0. Itu ya. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah 0,1, atau kita tuliskan dari yang kecil dulu ya, 0,1. Karena di sini positif semua, maka masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Ini adalah langkah untuk mengerjakan soal nomor 1. Untuk soal nomor 2, di sini tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan 2 pangkat 2X plus 1 ditambah dengan 2X sama dengan 3. Oke, di sini untuk penyelesaiannya, yang pertama adalah di ruas kanan itu harus sama dengan 0. Kalau yang di contoh soal pertama tadi, di sini ini ruas kanannya sudah sama dengan 0 ya, maka kita langsung mengerjakan untuk yang ruas kiri. Kalau contoh soal nomor 2, di sini karena di ruas kanan itu masih sama dengan 3, maka harus kita jadikan 0. Caranya bagaimana? Caranya kita pindahkan ke ruas kiri. Di sini persamaannya adalah 2 pangkat 2X plus 1 ditambah dengan 2 pangkat X sama dengan 3. 3 ini kita pindahkan ke ruas kiri menjadi 2 pangkat 2X plus 1 ditambah 2 pangkat X dikurangi 3 sama dengan 0. Oke, setelah itu kita uraikan untuk yang pangkatnya ini masih hasil penjumlahan ini menjadi 2 pangkat 2X dikalikan 2 pangkat 1. Kenapa? Karena 2 pangkat 2X dikalikan 2 pangkat 2X dikalikan 2 pangkat 1, kalau basisnya sama itu kan kita menjumlahkan pangkatnya ya, berarti 2 pangkat 2X tambah 1. Jadi kenapa penguraian dari 2 pangkat 2X plus 1 itu menjadi seperti ini, gitu ya. Oke, di sini kita lanjutkan, ditambahkan dengan 2 pangkat X dikurangi dengan 3 sama dengan 0. Oke, setelah itu untuk yang 2 pangkat 2X bisa kita pecahkan lagi menjadi 2 pangkat X pangkat 2 dikali dengan 2 ditambah dengan 2 pangkat X dikurangi dengan 3 sama dengan 0. Kemudian kita misalkan untuk 2 pangkat X itu sama dengan P. Di sini boleh dimisalkan dengan huruf yang lain ya. Oke. Untuk persamaannya menjadi 2 pangkat X itu sama dengan P, maka P kuadrat dikali dengan 2 ditambah dengan 2 pangkat X itu adalah P, dikurangi 3 sama dengan 0. Oke, 2 dikalikan P kuadrat itu adalah 2P kuadrat, ditambah P dikurangi 3 sama dengan 0. Tinggal kita faktorkan, di sini 2P kuadrat ditambah dengan P dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi tetap sama seperti tadi, di depan P itu adalah hasil penjumlahan, tapi kalau di belakang atau bagian konstanta ini itu adalah hasil perkalian. Oke, agar mudah kalian bisa mengalihkan 2 di depan P ini dengan konstantanya. Maka kita peroleh P kuadrat ditambah P dikurangi 6 sama dengan 0. Seperti ini ya. Baru kita faktorkan, kita cari angka kalau dikalikan adalah negatif 6, tapi kalau dijumlahkan itu adalah positif 1. Berarti di sini adalah P plus 3 dan min 2 ya. Kalau dikalikan negatif 3 kali negatif 2 itu adalah negatif 6, 3 dikurangi 2 itu adalah positif 1. Maka di sini kita
kita peroleh P tambah 3 sama dengan 0, maka nilai P-nya itu sama dengan negatif 3. Atau P dikurangi 2 sama dengan 0, maka nilai P-nya sama dengan 2. Oke, jangan lupa tadi kita mengalihkan 2 ini ke dalam konstanta ya. Maka dari itu sekarang semuanya kita bagi dengan 2. Berarti P-nya itu sama dengan negatif 3 dibagi 2 atau negatif 3 per 2. Kemudian P yang kedua adalah 2 dibagi dengan 2. Berarti P-nya sama dengan 1. Berarti di sini P sama dengan negatif 3 per 2 dan P sama dengan 1. Kita kembalikan lagi ke permisalan yang tadi. Untuk P sama dengan negatif 3 per 2, kita kembalikan lagi ke dalam permisalan tadi. Di sini 2 pangkat X sama dengan P, maka 2 pangkat X sama dengan negatif 3 per 2. Oke, kalau seperti ini, maka persamaannya tidak memenuhi ya, karena di sini tidak bisa kita ubah menjadi basis yang sama. Maka kita tuliskan di sini tidak memenuhi. Oke, untuk yang P kedua itu adalah untuk P sama dengan 1, maka 2 pangkat X sama dengan P tadi yang permisalan, P-nya kita ganti menjadi sama dengan 1. Oke, agar basisnya sama, 1 itu adalah hasil pangkat dari 2 pangkat 0. Maka kita peroleh X-nya sama dengan 0. Oke, dari sini kita simpulkan himpunan penyelesaiannya itu adalah 0. Seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang ketiga. Di sini nilai X yang memenuhi persamaan eksponensial 3 pangkat 2X plus 1 dikurangi 3 pangkat X plus 1 dikurangi 18 sama dengan 0. Langsung saja kita ke penyelesaiannya. Di sini persamaannya adalah 3 pangkat 2X plus 1 dikurangi 3 pangkat X plus 1 dikurangi 18 sama dengan 0. Kita uraikan dulu. 3 pangkat 2X plus 1 itu adalah 3 pangkat 2X dikalikan dengan 3 pangkat 1 dikurangi dengan 3 pangkat X plus 1 itu adalah 3 pangkat X dikalikan dengan 3 pangkat 1 dikurangi dengan 18 sama dengan 0. Seperti ini ya. Di sini 3 pangkat 2X itu adalah 3 pangkat X kuadrat dikalikan dengan 3 dikurangi dengan 3 pangkat X dikalikan 3 dikurangi 18 sama dengan 0. Oke, kita misalkan di sini yang sama adalah 3 pangkat X, maka 3 pangkat X ini kita misalkan menjadi P, maka persamaannya menjadi P pangkat 2 dikalikan dengan 3 dikurangi P dikali dengan 3, di sini 3 pangkat X itu adalah P ya, dikurangi 18 sama dengan 0. Persamanya adalah 3P kuadrat dikurangi dengan 3P dikurangi dengan 18 sama dengan 0. Karena di sini persamaan kuadrat itu harus kita faktorkan, tapi kita lihat dulu di sini semuanya bisa kita bagi dengan 3 ya. Maka kita bagi persamaan ini dengan 3. Oke, persamaannya menjadi 3P kuadrat dibagi 3 itu adalah P kuadrat. 3P dibagi dengan 3 itu adalah negatif P. Negatif 18 dibagi dengan 3 itu adalah negatif 6 sama dengan 0. Oke, persamaannya bisa kita faktorkan. P kuadrat dikurangi P dikurangi 6 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan menjadi, kalau kita kalikan hasilnya adalah negatif 6, kalau kita jumlahkan hasilnya adalah negatif P. Maka di sini adalah negatif 3 dan positif 2. Kalau kita kalikan di sini ada negatif 6, kita jumlahkan adalah negatif 1. Oke, maka P itu sama
P dikurangi 3 sama dengan 0, maka nilai P-nya sama dengan 3. Atau P ditambah dengan 2 sama dengan 0, atau nilai P-nya sama dengan negatif 2. Seperti ini ya. Oke, untuk itu kita kembalikan ke permisalannya. Untuk P sama dengan 3, jadi permisalnya adalah 3 pangkat X sama dengan P, P-nya kita ganti dengan 3, berarti 3 pangkat X sama dengan 3. Oke, di sini basisnya sudah sama, 3 pangkat X sama dengan 3 itu adalah 3 pangkat 1. Maka kita peroleh X-nya sama dengan 1. Seperti itu ya. Oke, di sini untuk P sama dengan negatif 2, oke, untuk P sama dengan negatif 2, kita masukkan ke persamaannya, 3X sama dengan P. Berarti di sini 3X sama dengan negatif 2. Karena ini negatif, maka tidak memenuhi. Seperti ini ya. Oke. Bisa kita simpulkan. Jadi nilai X yang memenuhi itu adalah X sama dengan 1. Untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.